Kembali lagi dengan saya Paulus Pandiangan dengan NPM 283207173 dari Universitas Pilihan Area, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Pada kesempatan ini saya akan mengerjakan tugas yang ketiga pada praktikum Statistika 2. Adapun tugas ini adalah melakukan uji asumsi klasik. Jadi di awal ini saya mau sampaikan bahwasanya uji asumsi ini merupakan hal yang penting bagi kita semuanya, khususnya para teman-teman mahasiswa yang akan melaksanakan statistika ataupun juga uh, yang berhubungan dengan uji asumsi klasik. Jadi pada uji asumsi klasik ini yaitu di mana kita akan memenuhi suatu model penelitian, yaitu jenisnya itu ada uji normalitas data, ataupun juga uji linearitas, multikolonialitas, autokorelasi, uji heterokorelasitas. Jadi nanti di sini akan saya praktekkan. Baik, langsung saja kita buat. Ini adalah tampilan SPSS variable view-nya. Data yang mau saya gunakan itu adalah ini. Jadi indikatornya itu adalah yang pertama kompensasi. Kita masukkan ke sini seperti biasa ya. Di bagian ini kita akan masukkan indikator yang pertama itu adalah kompensasi. Setelah itu kita akan menilai yang kedua adalah karakteristik pekerjaan. Ya, ini adalah karakteristik pekerjaan. Karakteristik, jangan lupa kembali diingatkan, setiap ada dua suku kata maka dia akan pakai underscore. Karakteristik pekerjaan. Baru yang ketiga itu adalah gaya kepemimpinan. Gaya underscore kepemimpinan. Dan yang terakhir itu adalah motivasi. Ya, ini adalah indikator yang akan kita gunakan untuk mengukur uji motivasi di sini. Motivasi. Baik. Jangan lupa setelah kita buat seperti ini, kita langsung ke bagian data view-nya. Ya, ini adalah tampilan data view-nya yang hendak kita isi dengan data yang ada di sebelahnya yang sudah diberikan. Kita ambil yang bagian totalnya saja ya. Kompensasi, kita ambil total kompensasi yang berikut ini. Ini adalah totalnya. Kita copy, kita paste di sini. Hal itu juga berlaku untuk karakteristik dan yang lainnya ya. Ini karakteristiknya. Kita blok sampai ke bawah, copy. Gaya kepemimpinan ini juga ambil yang totalnya saja.
copy, paste. Dan motivasi ini juga sama, tidak beda. Kita copy. Setelah itu, karena kita akan menguji data asumsi klasik, kita akan klik analyze, ya. Ini analyze ini kita klik, baru kita pilih linear. Correlation. Kita ke analyze, kita pilih regression, baru kita masuk ke linear, dan di sini kita akan pindahkan motivasi itu sebagai dependennya. Ini masuk ke independen, ini juga, dan ini juga. Oke, setelah itu kita ke statistiknya. Kita akan pilih Durbin-Wasson, baru kita juga akan klik yang correlator diagnostik, ya. Baru kita continue, kita pilih plot sini, ya. Jadi di sini ada dua hal yang perlu untuk kita perhatikan. Yang pertama, untuk uji yang pertama ini kita harus perhatikan bahwasanya ini adalah bagian yang nanti akan kita akan masukkan untuk nilai ini adalah ini sebagai nilai residual, dan juga untuk X-nya kita akan pilih yang jepret ini sebagai nilai naturalnya. Setelah itu kita klik continue, jangan lupa histogram dan normal probability. Klik continue, baru setelah itu kita akan okekan. Nah, ini adalah tampilan daripada data yang kita butuhkan, ya. Dan setelah itu tidak berhenti sampai di situ, kita langsung buat lagi yang kedua. Ini minimize dulu, kita klik ke analyze, karena di dalam uji asumsi klasik ini tadi ada beberapa jenis-jenis yang hendak kita uji. Itu kita masuk ke confirm means, ya. Baru setelah itu kita pilih means, baru kita buat seperti yang tadi, ya. Motivasi ini masuk ke dependen, dan ini masuk ke independen, karakteristik pekerjaan dan sebagainya. Baik, setelah itu kita akan pilih option, baru ini jangan lupa untuk dicentang. Yang bagian terakhir ini, test of linearity, baru continue, baru setelah itu kita akan okekan. Baik, ini adalah tampilannya, yang dimana ini akan membantu kita untuk melakukan pengujian asumsi klasik. Kita akan sesuaikan data yang dimiliki ini dengan apa yang sudah saya dapatkan sebelumnya di sini, ya. Jadi ini
ini adalah tampilan yang perlu untuk kita perhatikan. Jadi uji asumsi seperti yang tadi saya sampaikan, ada normalitas data, ada linearitas, multikolinearitas, uji autokorelasi, dan juga uji heteroskodistasitas. Kita akan cek dari data yang sudah saya buat tadi. Ya, di sini yang pertama adalah uji normalitas. Kita lihat di sini. Oke. Jadi pada perbandingan tabel ini nanti bisa di copy paste ke sini. Terdapat bentuk diagram yang baik ya, karena tingkatnya ini pertumbuhan daripada maksudnya ini tingkat daripada diagram ini menunjukkan ke stabilitasnya ya. Dan setelah itu kita lihat selanjutnya itu adalah pada motivasi ya. Baik, apa yang terdapat di sini sangat membantu untuk membuat daripada jadi di sini jika kita lihat tampilan data ini sungguh sangat bagus ya. Baru kita akan lakukan uji linearitas di mana hubungan untuk mengetahui hubungan yang terjadi antara variabel bebas dengan variabel terikatnya ya. Ini adalah tabel ANOVA-nya ya. Dan jika kita lihat pada tabel ini, oke. Jika kita lihat pada tabel ANOVA berikut ini, nah ini tabel ANOVA-nya seperti yang sudah saya buat, itu memiliki hubungan yang sangat baik ya. Jadi kita lihat bahwasanya di mana dikatakan hasil tabel 1 menunjukkan nilai deviasi atau lalu lintas adalah sebesar 0,00. Jadi jika nilainya itu lebih kecil dari 0,5 ataupun juga S-hitungnya itu 0,00 dan lebih besar dari atau menunjukkan bahwa hubungan antara kompensasi dengan nilai motivasi itu hubungan yang tidak linear ya. Ini juga tabel yang kedua ya, linearitas karakteristik pekerjaan dukungan motivasi. Ini tadi linearitas kompensasi dengan motivasi, ini linearitas antara karakteristik pekerjaan dengan motivasi. Dan tabel yang ketiga itu menunjukkan bahwasanya ya kompensasi, kita lihat karakteristik pekerjaan menyatakan bahwasanya nilai deviasi from linearitas itu sebesar 0,177 ya, menunjukkan bahwasanya 0,5 itu atau X itu 0,177 lebih besar dari 0,55. Artinya hasil tersebut adanya hubungan ya antara pekerjaan motivasi dan linear. Selanjutnya itu jika kita lihat kepemimpinan dengan linearitas antara gaya kepemimpinan dengan motivasi. Kita lihat kepemimpinan dengan karakteristik pekerjaan, motivasi, gaya kepemimpinan. Ya, jadi gaya kepemimpinan ini pada tabel yang selanjutnya ini adalah sangat tidak linear ya, hubungannya tidak linear. Hal tersebut bisa dilihat dari apa yang sudah kita lakukan ujinya di SPSS tersebut. Dan uji multikolinearitas itu menurut Gojali tahun 2005 bahwa dapat dilihat melalui nilai tolerance dan variance influence factor atau VFF. Jika nilai daripada VFF itu lebih besar dari 10 dan nilai toleransi itu lebih kecil dari 0,1 maka terjadi multikolinearitas ya. Dan langsung saja kita lihat pada tabel yang kelima ini ya.
bahwasanya menunjukkan adanya motivasi ataupun juga dependent variabelnya yang motivasi. Dan yang terakhir itu adalah uji autokorelasi. Di sini bisa kita lihat bahwasanya pada uji autokorelasi ini bahwasanya nilai Darwin Waston atau DW-nya sebesar 1,638. Hal itu menunjukkan bahwa nilai DW itu lebih kecil dari 2,3, tapi nilai 1,65 itu lebih besar dari 1,6. Maka dapat kita simpulkan bahwa data-data penilaian ini terkena gejala autokorelasi. Dan yang terakhir itu adalah uji heteroskositas. Jadi ini harus kita sesuaikan ya. Ini. Pengujian ini ya melihat apakah sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan variabel ataupun juga varian dari residual dalam rangka suatu pengamatan ke pengamatan lain. Ya, kita lihat di sini uji yang ketiga ini bisa kita sampaikan, simpulkan bahwasanya tidak terdapat gejala heteroskositas pada regresi dalam penelitian ini. Jadi dari hasil uji secara asumsi klasik ini yang terdiri dari 5 jenis, ada normalitas data menggunakan gambar ataupun grafik, juga menggunakan uji angka statistik, dan juga uji linearitas, uji multikoleritas, uji autokorelasi, dan juga heteroskositas menggunakan data yang sudah kita miliki tadi. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya pada kesempatan ini penggunaan aplikasi SPS ini sangat membantu, yang bisa kita buktikan dengan hasil yang sudah kita miliki pada saat ini. Saya Paulus Pandangan, ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan saran dan kritik sangat diharapkan untuk kemajuan ataupun juga perkembangan informasi selanjutnya. Dan terima kasih.